puncak haji 1444 Hijriah atau 2023 Masehi telah selesai. Tetapi kabar kurang sedap kembali mencuat. Berbagai permasalahan muncul saat masa puncak haji dan ramai di media sosial. Mulai dari keterlambatan penjemputan jamaah di Musdalifah, kekurangan air bersih, keterlambatan konsumsi, hingga kelebihan kapasitas di tenda sehingga jemaah, bahkan jamaah lansia, terpaksa tidur di luar tenda. Terbatasnya fasilitas toilet juga dikeluhkan jamaah saat berada di Musdalifah dan Mina. Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif, mengungkapkan banyak faktor yang menyebabkan permasalahan penyelenggaraan haji, terutama ketika masa puncak haji di Mina dan Musdalifah. Salah satunya karena tahun ini menjadi tahun pertama penyelenggaraan haji dengan kuota normal. Pemerintah Arab Saudi sebelumnya melakukan pembatasan kuota haji selama masa pandemi COVID-19. Setelah beberapa tahun tidak ada penyelenggaraan haji dengan jumlah jamaah yang kuota normal. Jadi ini juga berdampak ya, bahwa para jamaah sekarang jumlahnya banyak sekali. Kemudian secara infrastruktur, SDM, kemudian juga ya fasilitas yang terkait itu juga belum sepenuhnya bisa diasihkan dengan baik, sehingga berdampak pada layanan. Hal senada juga diungkap Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh atau AMPURI. Membludaknya jumlah jamaah, kurang koordinasi pengaturan di tengah cuaca panas, membuat berbagai kendala seakan tak terelakkan. Standarisasi perlu diterapkan agar masalah tak berulang. Nah, ini ada dua titik. Yang pertama memang tentang keterlambatan penjemputan di Mina yang akhirnya berakibat kepada telatnya makanan yang datang. Memang di Musdalifah sendiri tidak ada makanan. Dan yang kedua, overload ya di setiap maktab haji khusus, mulai dari maktab 111 sampai dengan 115 ya, yang berakibat kepada layanan yang tidak maksimal, bahkan jauh dari harapan. Keberadaan jemaah haji non-kuota juga disoroti Kementerian Agama. Menurut Hilman, jemaah yang bisa masuk ke Arafah dengan visa non-haji semestinya tidak bercampur dengan jemaah haji kuota yang menyebabkan overkapasitas pada pondokan jemaah. Andaikan misalnya jemaah yang menggunakan visa ziarah, visa umrah ataupun visa-visa yang lain yang kemudian mendapatkan tasrih untuk bisa masuk ke Arafah ataupun Mina, itu juga seharusnya mereka difasilitasi dengan maktab ataupun tenda-tenda yang juga tersendiri. Jangan dimasukkan ke dalam ruang yang sudah menjadi jatahnya haji kuota. Kelebihan kapasitas pada tenda jamaah juga dirasakan AMPURI yang mendapatkan laporan kelebihan kapasitas yang dialami jamaah dalam satu maktab bahkan mencapai 1.000 orang. Hal yang memang mengejutkan bagi kami kemarin, kami tidak diberikan waktu untuk mensurvei tenda sebelum pelaksanaan ibadah haji. Sehingga saat pelaksanaannya, kita melihat tenda kami ini tidak cukup. Nah, biasanya kita menghitung berapa kasur yang menjadi hak masing-masing PIHK, sehingga jamaah mendapatkan tempat sesuai dengan perjanjian. Namun karena tidak boleh disurvei, ya sehingga satu tenda ini kelebihannya sampai 200 sampai 300, bahkan ada satu maktab itu kelebihannya bisa sampai 1.000 orang. Dengan kapasitas yang harusnya 3.500 diisi 4.500. Ini yang menjadi problem utama. Khusus terkait permasalahan yang dirasakan jamaah haji Indonesia selama puncak penyelenggaraan haji, Kementerian Agama sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi yang kemudian membentuk tim investigasi untuk mencari penyebab terjadinya kendala selama puncak musim haji. Hasil investigasi ini akan disampaikan dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Investigasi dilakukan untuk mengetahui ya, sebetulnya mengapa sih terjadi faktor-faktor keterlambatan kemarin ya penjemputan jamaah di Musdalifah. Kemudian apa yang terjadi dengan keterlambatan layanan umpamanya gitu ya terhadap makan untuk sebagian ya jamaah haji Indonesia, dan kenapa juga misalnya itu infrastrukturnya tidak jalan secara normal
misalnya untuk suplai air bersih, itu kan kita harus tahu. Nah, dan ini ya harus bisa kita jelaskan. Artinya kita ingin fair, nah fairness lah yang akan kita bawa di situ. Karena bagaimanapun ini kaitannya dengan layanan. Nah, tim investigasi ini dibentuk oleh pemerintah kerajaan Saudi ya. Mereka yang akan menginvestigasi itu kepada mitra-mitra yang menjadi pihak ketiganya Kementerian Agama. Pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan secara resmi kuota haji Indonesia pada 2024 sebesar 221.000 jamaah. Pengumuman yang diberikan jauh lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya ini diharapkan dapat membuat persiapan penyelenggara dan jamaah ibadah haji mendatang menjadi lebih matang. Tim Liputan CNBC Indonesia.